Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram. Saya menggunakan Bulughul Maram yang ada di aplikasi. Jadi malam hari ini kita mulai dari dari hadis 1527, yaitu wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyu'mu su'ul khuluq akhraja Ahmad wa fi isnadihi dha'fun, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyu'mu itu barangkali terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia adalah mengucapkan sial, ya. Sial atau sialan adalah su'ul khuluq, itu adalah akhlak yang buruk. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa fi isnadihi dha'fun, tapi dalam sanadnya ada kelemahan. Artinya hadis ini hadis yang tidak sahih. Mari kita lihat isinya. Isi hadis tadi menyatakan bahwa asyu'mu su'ul khuluq, mengatakan sial. Ya, kita lihat dulu di syarah hadis. Disebutkan bahwa yang namanya hayatu syu'm itu berarti hayatu syam. Jadi kalau orang Arab menyebut hayatu syu'm, ya, itu artinya hayatu syam, kehidupan yang buruk. Yajlibu asy'um an-nahs khilaf al-yum. Kalau seseorang mendapatkan syu'um, itu berarti mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Lalu dalam kalimat Arab lainnya, syu'mu ad-dar, rumah yang sial, rumah yang tidak baik, adalah dikuha, kalau orang punya rumah sempit. Wasu jariha, kalau orang punya rumah tapi tetangga-tetangganya tidak baik. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut syu'um. Itu makna daripada syu'um. Tapi hadis tadi ada hadis yang tidak sahih. Terus bagaimana kita mengambil kesimpulan dari hadis tadi? Pertama, kita perlu memahami bahwa suatu hadis ketika divonis dhaif atau tidak sahih, itu sebenarnya tidak selalu
dhaif. Kenapa? Karena begini, kalau dalam satu hadis ada seorang sanad yang hafalannya tidak baik, maka divonis hadisnya dhaif. Kenapa? Karena di dalamnya ada perawi yang hafalannya tidak baik. Sekarang pertanyaannya, apa orang yang hafalannya tidak baik, pelupa, itu pasti salah omongannya? Ya, tentu tidak. Jadi ada kalanya dia ngomong benar. Sebagaimana kalau orang dikatakan kuat hafalan, apa bisa dijamin bahwa dia selalu benar, ngomongnya nggak pernah salah? Nggak ada jaminan itu. Oleh karena itu kadang-kadang satu hadis yang dinilai oleh seorang ulama di zaman tertentu itu ada hadis dhaif, bisa jadi pada masa selanjutnya ada ulama yang mengatakan hadis itu sahih. Kenapa dari dhaif berubah menjadi sahih? Karena ulama itu menemukan hadis lain yang menguatkan bahwa memang ada hadis dari Nabi yang bunyinya seperti itu dan hadisnya adalah sahih. Sehingga hadis satunya yang sudah dikoreksi tadi bisa dikoreksi, dikatakan bahwa hadis tadi isinya sahih, ya. Sebaliknya juga begitu. Makanya mungkin bapak-bapak mendapatkan buku-buku, istilahnya buku takhrij, ya. Takhrij yaitu untuk meneliti kembali riwayat-riwayat yang ada misalnya di kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ulama yang mentakhrij ini kemudian mendapat satu kesimpulan bahwa hadis di Riyadhus Shalihin nomor sekian itu ternyata hadisnya dhaif. Ya. Nah, jadi inilah permasalahan vonis sahih ataupun dhaif. Kembali pada hadis tadi, ya katakanlah bahwa hadis itu adalah hadis dhaif. Tapi bagaimana dengan syu'um sendiri, yaitu mengatakan sial. Wah, kemarin saya beli sepeda motor, itu sepeda motor sial. Saya baru keluar rumah ditilang sama polisi. Habis itu jalan 1 kilometer nabrak kucing. Jadi apa itu? Motornya yang disalahkan, motor sial. Ini tidak dikenal dalam syariah Islam. Jadi bukan masalah motornya, karena segala sesuatu itu sudah ditetapkan dalam takdir Allah. Ya, jadi bukan motornya yang sial. Memang, ya, takdirnya hari itu karena suatu hal kita ditilang polisi. Karena suatu hal kita nabrak kucing, ya. Gak ada di situ yang sial. Semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan pernah menganggap sesuatu itu ada sial. Nah, kita diajari doa oleh Rasulullah SAW pagi dan petang, yaitu Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah, ya, dengan nama Allah. Alladzi la yadurru ma'asmihi, yang dengan nama Allah tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan, baik di langit ataupun di bumi. Dan Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, itu keyakinan kita.
Jadi kita meyakini tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan kita. Jadi yang bisa membahayakan kita apa? Ya Allah. Allah bisa memberi manfaat, bisa memberi madarat. Ya. Bukan rumah, bukan kendaraan, bukan apa saja. Hanya saja memang dimungkinkan kalau orang membeli rumah dengan duit hasil korupsi, ya, lalu terjadi aneh-aneh, rumah itu yang disambar petir atau baru beberapa hari dapurnya kebakaran, ya. Bisa jadi itu ada hukuman Allah. Jadi bukan rumahnya yang sial, tapi Allah menghukum kita karena kita membeli rumah dengan harta yang tidak halal. Tapi ya secara khusus terkait dengan hadis tadi, kita tidak boleh mengatakan sesuatu itu sial. Apakah itu rumah kita, apakah kendaraan kita, apa seseorang di antara keluarga yang ikut tinggal di rumah kita dan lain sebagainya, ya. Gak ada. Sial itu ada sesuatu yang tidak baik, dan sesuatu yang baik ataupun tidak baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya yaitu dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal la'anin la yakununa syuhada la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Akhrajahu Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang isinya innal la'anin, sesungguhnya orang yang suka melaknat. Ini melaknat ini sayang sekali banyak saya dapatkan di negara Arab. Jadi orang Arab itu, ya orang-orang Arab yang tentunya tidak paham agama, itu dengan mudah mengatakan semoga Allah melaknat kamu. Ini mobil mal'un, ya, mobil dilaknat. Ini, ya, dan lain sebagainya. Jadi ucapan laknat ini justru sering saya dengar dari mulut-mulut orang Arab awam di Arab sana, ya. Kalau di kita insya Allah saya nggak pernah mendengar. Jadi al-la'anin, tukang melaknat. Melaknat itu apa? Melaknat itu lawan kata daripada rahmat. Kalau rahmat itu kebaikan, jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullah, semoga rahmat Allah selalu dilimpahkan kepada kamu. Maksudnya apa? Maksudnya segala kebaikan, kebaikan apapun yang Allah turunkan, semoga melimpah pada dirimu. Itu makna warahmatullah, ya, warahmatullah, semoga rahmat Allah melimpah kepadamu. Nah, lawan kata daripada rahmat itu adalah laknat. Jadi kalau dikatakan rumah terlaknat, itu rumah itu dijauhkan oleh Allah dari kebaikan. Ya, segala sesuatunya tidak baik, tidak berkah.
orang-orang yang hidup dalamnya jauh dari agama dan lain sebagainya. Nah, itu makna daripada dilaknat. Nah, jadi kalau orang mendoakan laknat kepada seseorang, itu artinya mendoakan agar kebaikan dijauhkan dari orang itu. Dan ini ada sesuatu yang tercela. Orang mendoakan laknat kepada orang lain itu ada sesuatu yang tercela. Ada sesuatu yang baik di kalangan orang-orang Arab yang paham agama. Mereka itu kalau marah mengatakan Allah yahdik. Ya. Apa artinya Allah yahdik? Artinya semoga Allah menambah hidayah untuk kamu. Nah, kalau orang Arab begitu, meskipun doa itu menunjukkan dia marah. Ya, marah kenapa? Ya karena orang itu janji datang ke rumah jam 9 ditunggu-tunggu, baru jam 11 datang. Ya. Ini tuan rumahnya marah, lalu mengatakan Allah yahdi, semoga Allah menambah hidayah kepadamu sehingga kamu tidak suka melanggar janji. Ya, kalau kamu bilang jam 9 ya jam 9. Jangan jam 9 tapi datangnya jam 11. Ya. Itu satu ungkapan marah, tapi bagus, di dalamnya ada doa. Beda dengan tadi, semoga Allah melaknat kamu. Naudzubillah, ya. Jadi gampang sekali orang mengeluarkan ucapan doa melaknat. Orang yang suka melaknat ini oleh Rasulullah SAW dikatakan bahwa tidak akan menjadi syufa'a, tidak akan menjadi orang yang memberi syafaat, dan tidak akan menjadi syuhada, ya, tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa yang namanya syafaat itu banyak macamnya. Ada syafaat dari Nabi, sehingga kalau kita habis muadzin, ya, melantunkan azannya, membaca Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah dan seterusnya, maka dijanjikan bahwa kita akan mendapat syafaat dari Nabi. Ada syafaat dari orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu nanti di akhirat diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarga. Jadi misalnya yang mati syahid itu punya orang tua yang agamanya nggak begitu bagus, sholatnya kadang dikerjakan, kadang enggak, atau sholatnya bolong-bolong dan lain sebagainya, sehingga dia nyaris masuk neraka. Karena anaknya mati syahid, maka orang tua yang mestinya masuk neraka tadi tertolong, tidak jadi masuk neraka. Ya, dia dikatrol oleh Allah sehingga masuk surga. Ini syafaatnya orang yang mati syahid. Ada syafaat orang penduduk surga. Allah di dalam surga setiap, ya, waktu tertentu itu akan mengatakan kepada penduduk surga, wahai hamba-hambaku, kalau kamu ingat teman-temanmu dengan kriteria seperti ini, dia berada di neraka,
maka dia boleh naik ke surga. Jadi selesai hukumannya dari neraka dan masuk surga. Lalu hamba-hamba yang di surga tadi diberi hak oleh Allah untuk menuliskan nama-nama. Ya, jadi yang di surga itu mengingat teman-temannya yang disiksa di neraka siapa saja. Nah, karena Allah sudah memberikan kriteria, yang kriterianya seperti ini, boleh didaftar namanya dan akan diangkat, dimasukkan ke surga. Nah, setelah beberapa waktu nanti Allah menyampaikan lagi, kalau ada teman-temanmu, kenalan-kenalan kamu di neraka yang kriterianya seperti ini, maka dia bisa naik ke surga. Ini namanya syafaat alul jannah, syafaat penduduk surga. Orang yang punya kebiasaan buruk mendoakan laknat kepada orang lain itu diharamkan untuk memberi syafaat. Ya, jadi kalau yang lain-lain apakah sebagai penduduk surga atau lainnya ada kemungkinan dia bisa memberi syafaat, yang ini tidak. Wallahu a'lam. Kalau orang itu mati syahid, karena mati syahid itu menyebabkan semua dosa diampuni. Ya, wallahu a'lam. Bisa jadi kalau orang itu mati syahid, maka dia bisa memberi syafaat kepada tadi 70 keluarganya, meskipun waktu di dunia ya banyak berbuat dosa, termasuk suka melaknat. Ya, wallahu a'lam. Kemudian wala syuhada, orang yang suka melaknat juga tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Ya, saksi itu apa? Saksi itu saksi yang bisa menguatkan atau bisa memberatkan. Misalnya Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, menjadi alasan yang kuat untuk menguatkan kamu sehingga kamu masuk surga, aw 'alaika. Tapi Al-Quran juga bisa memerosokkan kamu ke dalam neraka. Nah, ini status Al-Quran. Al-Quran bisa menguatkan kita sehingga kita masuk surga ketika Al-Quran menjadi saksi bahwa kita mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir, isinya kita amalkan. Ya, itu Al-Quran tahu. Nanti di akhirat Al-Quran tahu bahwa seorang hamba yang nama ini dulu waktu di dunia mempelajari Al-Quran dan diamalkan. Tapi Al-Quran juga tahu ketika orang belajar Al-Quran untuk menguasai qiraah, macam-macam qiraah, supaya nanti kalau lomba qiraah jadi pemenang, tapi akhlaknya jauh dari Al-Quran. Itu Al-Quran tahu. Maka di akhirat nanti Al-Quran itu akan menjadi hujjah alaik, menjadi hujjah yang memberatkan kita sehingga kita masuk ke dalam neraka. Dia akan lapor kepada Allah, ya Allah, dia itu meskipun pandai membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Nah, kalau Quran bilang gitu, orang itu akan masuk neraka. Nah, begitu pula
orang-orang Islam. Orang-orang Islam ini juga bisa menjadi saksi. Saksi yang baik bisa menjadi saksi yang buruk. Saksi yang baik yang akan menolong orang itu, yang akan menjadi sebab orang itu masuk surga. Makanya Rasulullah SAW kalau ada orang meninggal, beliau bertanya kepada halayak yang hadir, ya, jenazah ini baik atau buruk. Nah, kalau mereka dengan jujur, dengan benar menjawab, ya, baik, maka insya Allah selamat. Nah, di sini nggak bisa bohong, ya. Orang buruk dibilang baik, ya, percuma saja, karena Allah Maha Tahu. Karena malaikat Mungkar Nakir, Raqib Atid, ya, selalu mencatat amalan-amalan dia. Nah, begitu pula kalau seseorang memberikan kesaksian yang tidak baik. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh seorang ulama dari Aljazair kalau nggak salah. Ulama itu berdomisili di Perancis. Bukunya cukup bagus, tapi saya mencari-cari hadis yang diuraikan dalam bukunya itu tidak ketemu. Jadi ada cerita di situ bahwa nanti ada orang kafir yang protes kepada Allah ketika mau dimasukkan ke neraka. Jadi orang kafir itu protes, ya Allah, saya dulu di dunia berteman akrab dengan fulan, teman kantor saya. Dia muslim, tapi dia tidak pernah cerita kepadaku agama Islam itu apa. Tidak pernah memperkenalkan kepadaku agama Islam. Karena itu aku tetap sesat. Nah, dalam riwayat itu diceritakan bahwa orang yang tadinya sudah hampir masuk surga, karena ada laporan semacam itu, ada kesaksian yang tidak baik, maka orang itu nggak jadi masuk surga, akhirnya masuk neraka. Ya. Jadi ini ada kesaksian yang akan terjadi di akhirat. Naudzubillah. Jangan kita nanti pernah mendapat laporan yang tidak baik yang akhirnya menghalangi kita untuk masuk surga. Melainkan hendaknya laporan dari siapapun yang kita kenal, ya, semoga laporan-laporan itu semuanya positif sehingga menguatkan kita untuk masuk surga. Kemudian hadis berikutnya, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'manuhu. Akhrajahu at-Tirmidzi wa hasanahu wa sanaduhu munqati'. Yang artinya hadis nomor 1529 dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ayyara itu menegatifkan,
mencela, menjelekkan. Menjelekkan yaitu dengan suatu sifat yang tidak baik, yaitu dengan suatu dosa. Misalnya dia mengatakan, oh dia itu waktu di luar negeri suka main judi, dia suka main perempuan, dia suka begini, yang buruk-buruk. Itu namanya ayyarahu, ya. Yaitu memberikan sifat negatif. Maka dikatakan bahwa dia tidak akan mati sampai dia melakukan kesalahan yang sama. Hadis ini riwayat Tirmidzi, hadisnya hasan, tapi ternyata hadis ini ada munqati. Munqati itu apa? Munqati itu ada putus. Jadi misalnya ada, ya kan, setelah Nabi sahabat, setelah sahabat tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in, lalu muridnya. Nah ini misalnya dari tabi'in langsung ke muridnya tabi'ut tabi'in. Nah tabi'ut tabi'innya mana? Kenapa langsung kepada muridnya tabi'ut tabi'in? Setelah dicari-cari nama itu nggak ada, sehingga nggak mungkin yang tabi'in tadi misalnya wafat tahun 100 Hijriah, yang muridnya tabi'ut tabi'in tadi dia lahir tahun 95 Hijriah. Jadi beda umur dengan gurunya tuh. Ketika guru yang disebut ini wafat, dia baru umur 5 tahun. Mustahil anak umur 5 tahun bisa belajar dari seorang ulama lalu meriwayatkan hadis dari dia. Ini namanya hadis yang munqati, terputus, ya. Ada rawi yang hilang, tidak disebutkan. Nah, itu termasuk hadis yang dhaif. Bagaimana isi daripada hadis ini? Isi daripada hadis ini itu kembali kepada kasus. Kasusnya seperti apa? Karena kasus itu bisa berbeda-beda. Contoh, ada orang hobi ngutang tapi nggak mau bayar, ya, ngutang ke si A nggak bayar, ngutang ke B nggak bayar, ngutang ke C nggak bayar. Sudah ada beberapa korban. Itu dalam hadis Rasulullah SAW menghalalkan air, yang menghalalkan kehormatannya. Maksudnya gimana? Bahwa orang itu, ya, juga ada perintah dari Nabi supaya diumumkan, diceritakan kepada yang lain, sehingga ketika kita cerita bahwa si itu hati-hati, ya, kalau dia ngutang nggak bayar. Ini ada ghibah yang dibenarkan, ya, karena ghibah ini memang dibenarkan, maka tidak salah orang yang menceritakan ini kepada orang lain. Tujuannya apa? Supaya orang lain tidak menjadi korban baginya. Tapi kalau ada orang-orang baik lalu difitnah, dikatakan itu melakukan ini padahal enggak. Nah ini hati-hati, salah-salah nanti dia sendiri yang akan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu. Ya, jadi tidak harus yang menceritakan keburukan itu
akan melakukan keburukan yang sama. Kembali kepada kasusnya seperti apa. Isyaknya berapa menit lagi? 6 menit lagi. Ya, baik, masih ada 6 menit. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tambahkan satu hadis lagi. Itu hadis 1530. Ini diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdziba liyadhaka bihi al-qaum. Wailul lahu thumma wailul lahu." Akhrajahu ats-tsalatsa wa isnaduhu qawi. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, wailul lahu. Wail itu maknanya dalam bahasa Arab ada dua. Satu, celaka ya. Celaka ini umum. Ya, kadang-kadang orang marah lalu dia bilang wailak ya. Celaka kamu. Tapi bisa juga berarti wail itu ada satu jurang yang ada di neraka jahanam. Yang neraka jahanam sendiri sudah mengerikan, naudzubillah. Dia masih punya jurang lagi, jurang di dalam neraka jahanam yang namanya wail ya. Mungkin itu yang termasuk dalam fawailul lil musallin dan seterusnya. Dalam hadis ini dikatakan wail ya, celaka. Wallahu a'lam apakah yang pertama tadi atau wail yang merupakan jurang di neraka jahanam. Untuk siapa? Untuk orang yang cerita berbohong untuk membuat orang tertawa. Nah, ini kita harus hati-hati. Banyak ya di internet cerita-cerita yang kayak gitu, intinya untuk membuat orang tertawa. Terakhir saya baca di internet, jadi orang penduduk neraka itu berunding dengan penduduk surga untuk membuat jembatan dari neraka ke surga. Begitu sudah dikerjakan, nah ini yang penduduk neraka ini sudah menyelesaikan tugasnya, tapi dari sana sambungan dari surga nggak ada. Jadi penduduk neraka bertanya, kenapa kamu belum membuat itu? Ya, kata penduduk neraka, ya pemborongnya, perencananya, pendananya semua ada di neraka. Jadi makanya di kami nggak ada yang mengerjakan ya. Jadi banyak ya cerita-cerita aneh seperti itu, cerita masalah gaib, cerita intinya untuk membuat orang tertawa. Apalagi kalau kita cari cerita tentang Gus Dur, banyak sekali ya. Itu sesuatu yang tidak diridhoi Allah ya. Kita nggak boleh ngarang-ngarang cerita hanya untuk membuat orang tertawa, tapi cerita itu adalah cerita bohong ya. Mungkin itu
kajian malam hari ini semoga bermanfaat dan kita akhiri subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.